Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki 9 pemimpin, yaitu yang pertama Sri Indrawarman, yang kedua Raja Dharanindra, yang ketiga Raja Samaratungga, yang keempat Rakai Bikatan, yang kelima Balaputra Dewa, yang keenam Sri Udayaditya Warman, yang ketujuh Sri Culamani Warman, yang kedelapan Sri Marawijaya Tunggawarman, dan yang kesembilan yaitu Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Awal perpindahan Kerajaan Sriwijaya ke Jambi dimulai pada tahun 692 Masehi. Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Melayu dapat ditaklukkan oleh Sriwijaya. Letak pusat Kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Pendapat yang paling kuat didukung oleh para ahli yaitu berada di Palembang, di dekat pantai dan tepi sungai. Ketika Sriwijaya mengalami kemunduran, akhirnya dipindahkan ke Jambi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Genida Krisi Magdalena dari kelas 10 MIPA H1 nomor absen 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya terkait dengan Kerajaan Sriwijaya. Yang akan kita bahas sekarang adalah sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Dan prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ini menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Seperti yang ada pada gambar, itu semuanya menggunakan huruf Pallawa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prasasti-prasasti yang telah ditemukan di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Tampak sungainya seperti yang ada pada gambar. Isinya menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau yang biasa disebut Sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangtawan dengan membawa tentara 20.000 personil. Ini contoh beberapa gambar dari Prasasti Kedukan Bukit. Dan prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Selanjutnya adalah Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuwo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra. Taman ini dibuat oleh Dapun Hyang Sri Jayanaga. Ini beberapa gambar prasasti yang telah dimuseumkan. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Telaga Batu. Ini gambar-gambar dari Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini berbeda dengan yang lainnya karena prasasti ini tidak berangkat tahun. Dan Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Isinya tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Dan prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional dengan nomor D155. Selanjutnya adalah Prasasti Kota Kapur. Bentuk dari prasasti ini berbeda karena dia memanjang ke atas, sedangkan prasasti lainnya itu lebih ke samping, dia itu lebih ke atas, jadi lebih tinggi gitu. Dan ini adalah gambar dari detail prasasti Kota Kapur yang bertuliskan huruf Pallawa. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isinya tentang permintaan kepada para dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Dan yang terakhir adalah Prasasti Karangberahi. Ini gambar-gambar dari Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isinya sama dengan isi prasasti Kota Kapur, yaitu memohon kepada dewa untuk menjaga kedatuan Sriwijaya dan menghukum setiap mereka yang melakukan kejahatan. Beberapa prasasti yang lain seperti Prasasti Ligor yang berangkat tahun 775 Masehi ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu, dan Prasasti Nalanda yang ditemukan di India Timur. Ini contoh prasasti Karangberahi yang telah dimuseumkan.
Selain prasasti-prasasti yang sudah saya jelaskan tadi, sumber sejarah Sriwijaya juga berdasarkan berita Cina yang sangat penting, yaitu berita tentang Itsing yang juga pernah tinggal di Sriwijaya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada sekata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviratul Nada, nomor absen 15. Saya berasal dari kelas X-MIPA H1. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Sejarah perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang dibagi beberapa faktor. Yang pertama adalah letak geografis dari kota Palembang. Palembang sendiri sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi sendiri terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Keadaan inilah yang sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina ataupun Cina ke India. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduk yang berbakat sebagai pelaut ulung, menjadikan perdagangan dari Kerajaan Sriwijaya ini mencapai internasional. 2. Runtuhnya Kerajaan Funan di Vietnam. Akibat dari serangan Kamboja, hal ini telah memberi kesempatan bagi Kerajaan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan saya, Muhammad Faizun Anamsia, nomor absen 19. Perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapunta Hyang. Dalam prasasti kedudukan Bukit dan Taling Tuo Tela ditulis sebutan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Pada masa pemerintahan Dapunta Hyang Srijaya Negara, Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang, di mana melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Hal itu tertulis dalam prasasti kedudukan Bukit dan Talang Tuo. Pada prasasti tersebut ditulis jika Dapunta Hyang banyak melakukan perluasan pada abad ke-7. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya antara lain sebagai berikut. 1. Tulung Bawang yang terletak di daerah Lampung. 2. Daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah ini sangat penting bagi usaha pengembangan perdagangan India. Penaklukan Kerajaan Sriwijaya atas Kedah berlangsung antara tahun 682 sampai 685 Masehi. Ketiga, Pulau Bangka terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional. Daerah ini dapat dikuasai Kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi berdasarkan prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya juga diceritakan berusaha menaklukkan bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Bumi Java yang dimaksud adalah Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian barat. Di sini saya Revani Angelina, nomor absen 23, akan melanjutkan presentasi perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya bagian 2. Daerah Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari. Daerah ini memiliki kedudukan yang penting, terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan ini dilaksanakan kira-kira tahun 686 Masehi. Dapat dilihat dari prasasti Karang Berahi.
Tanah Genting Kra merupakan tanah genting bagian utara semenanjung Melayu. Jarak antara pantai barat dan pantai timur di Tanah Genting sangat dekat, sehingga pedagang dari Cina berlabuh dahulu. Penguasaan Sriwijaya atas Tanah Genting Kra dapat diketahui dari prasasti Ligor yang berangkat tahun 775 Masehi. Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Menurut berita dari Cina, diterangkan adanya serangan dari barat oleh Sriwijaya, sehingga mendesak kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Sriwijaya ingin menguasai pantai utara Jawa bagian tengah karena merupakan jalur perdagangan yang penting. Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah, sehingga menjadi kerajaan yang besar. Pada tahun 775 Masehi, dibangun sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu yang menjadi raja adalah Dharmasetra. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa keturunan dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Kerajaan Benggala yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dewa Pala Dewa menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar. Hal tersebut menandakan Sriwijaya memperhatikan ilmu pengetahuan. Pada tahun 990 Masehi, yang menjadi Raja Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warma Dewa. Pada masa pemerintahannya terjadi penyerangan oleh Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur, tetapi berhasil digagalkan oleh pasukan Sriwijaya. Kemudian digantikan oleh anaknya Marawijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya menjalin hubungan dengan Raja-Raja Raya I dari Kolamandala. Pada masa itu Sriwijaya terus mempertahankan kebesarannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wahyu Agustina, nomor absen 28 dari kelas A1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Kerajaan Sriwijaya, yaitu mengenai perkembangan ekonominya. Jadi, pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi dekat pantai, dan Sriwijaya berada di persimpangan jalan perdagangan internasional. Karena wilayah yang strategis itu, kemudian perdagangan menjadi mata pencaharian pokok di sana. Para pedagang Cina yang akan ke India singgah terlebih dahulu di Sriwijaya. Begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina singgah di Sriwijaya. Di sana, para pedagang itu melakukan bongkar muat barang dagangan. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak kepada Sriwijaya. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional dan perdagangan internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda dan Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tampilnya menjadi pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan kerajaan Sriwijaya. Dalam kegiatan perdagangan, kerajaan Sriwijaya melakukan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Sedangkan untuk kegiatan impor, barang impornya yaitu beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Perkembangan perdagangan tersebut telah memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Untuk memperkuat kedudukannya, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat, mampu mengawasi perairan Nusantara. Hal ini sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya. Nama saya Vanesha Cindy Ramadhani, nomor absen 32. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak.
Bahkan, Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Itsing bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan belajar agama Buddha. Yang terkenal adalah Sakyakirti. Banyak pelajar asing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Kemudian mereka belajar agama Buddha di Nalanda, India. Antara tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atisa untuk lebih memperdalam pengetahuan agama Buddha. Penemuan kebudayaan yang berkaitan dengan perkembangan agama. Penemuan peninggalan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya antara lain: 1. Candi Muara Takus, ditemukan dekat Sungai Kampar di daerah Riau. Nomor 2, Arca Buddha, ditemukan di daerah Bukit Siguntang. 3. Wihara, di Nagipatana, India Selatan. 4. Biaro Bahal, di Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Pada tahun 1006, Sriwijaya membangun wihara agama Buddha di Nagipatana di India Selatan. Hubungan Sriwijaya dengan India saat itu sangat erat. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Hal-hal yang menyebabkan Sriwijaya mengalami kemunduran: A. Keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan oleh aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur, sehingga Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. B. Banyak daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. Hal ini disebabkan oleh melemahnya Angkatan Lautan Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. C. Beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra Chola dari Kolamanda. Namun Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025, serangan itu diulangi, sehingga Raja Sriwijaya, Sanggrama Wijaya Tunggawarman, ditahan oleh pihak kerajaan Kolamanda. Tahun 1275, Raja Kartanegara dari Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal itu menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya.